Kita akan belajar hari ini tentang gereja Tiatira. Ini gereja yang keempat dari 7 gereja yang kita sedang dibawa oleh Roh Kudus. Wahyu pasal 2 mulai ayat 18. Dan tuliskanlah kepada gembala, saya langsung ganti aja, gembala gereja Tiatira. Inilah firman anak Tuhan. Inilah firman dari anak Tuhan itu, jelas Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya akan sampaikan tentang kalimat ini. Inilah firman anak Tuhan. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Oh, dari Pulau Rote juga hadir. Ya, Koden belum kenal rasanya ini siapa dari Pulau Rote. Mengapa saya berikan tekanan? Inilah firman dari anak Tuhan itu. Saya harap gak ada yang tersinggung, tapi ini harus disampaikan. Ternyata semua khotbah, wah ini menakutkan saudara. Ternyata semua khotbah, walaupun pakai Alkitab, tidak pakai buku-buku lain, belum tentu dari firman anak Tuhan itu. Maka itu saya kaget pertama kali Roh Kudus mengajar ini. Daniel, kamu harus ngecek apa yang kamu ajarkan. Loh, firman anak Tuhan. Saya lupa tahun berapa, sudah lama, lebih dari 40 tahun ya saudara. Roh Kudus ingatkan saya, kalau kamu mengajar Daniel, kalau kamu khotbah, hati-hati. Karena tidak semua khotbah gereja, khotbah pendeta, khotbah majelis itu adalah firman anak Tuhan. Saudara, walaupun pakai Alkitab, saya tidak berkata setuju kalau saya mau menyebutkan hal ini. Ya, dari Soe hadir juga, puji Tuhan. Di Instagram ada satu akun, ya, akun tahu ya, satu isi. Judulnya menarik, gereja palsu. Itu judulnya di akun itu. Pertama saya mikir, masa sih ada gereja palsu? Nah, sampai hari ini saya juga tidak tahu siapa admin dari akun gereja palsu di Instagram itu. Tapi kalau saya ikuti, ada benarnya juga. Nah, yang saya heran juga, adminnya, saudara, adminnya itu bisa mendapatkan, ya karena sosial media sudah hebat, khotbah-khotbah dari berapa pendeta. Nah, di situ diulas mana palsunya. Maka itu saudara, sebagai hamba Tuhan pengkhotbah, kita harus hati-hati. Firman siapa yang kita ajarkan, firman siapa yang kita sampaikan. Puji Tuhan, kalau saudara dan saya sebagai rekan-rekan sekerja Kristus diberi kepercayaan untuk menyampaikan firman anak Tuhan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara, coba buka 1 Samuel pasal 1 Samuel ya, pasal yang kedua. Oh, puji Tuhan, dari Belanda, dari Zeeland ikut juga. Ya, 1 Samuel pasal 2. Ya, kita melihat. Oh, pasal 3, maaf, pasal 3. 1 Samuel pasal 3 ayat 1. 1 Samuel 3 ayat 1. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Yahweh
di bawah pengawasan Imam Eli, itu mentornya Samuel. Tapi lihat, pada masa itu, pada masa Samuel sedang dididik di rumah Tuhan bersama dengan Imam Eli, ternyata ada tulisan firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Coba lihat yang berapa terjemahan. Nah ini kan aneh, mengapa firman Tuhan bisa jarang? Padahal ibadah Sabat masih berlaku, masih berlanjut zaman itu. Terjemahan AYT, Samuel yang masih muda itu melayani Yahweh di bawah pengawasan Eli. Oh sama, ya AYT sama dengan terjemahan baru. BIS, oh yang terjemahan lama, oh maka mahalah, terjemahan lama, maka mahalah firman Yahweh pada masa itu, karena tiadalah wahyu pada sedia kala seperti yang sebelumnya. BIS. Sementara itu langsung aja, pada masa itu jarang sekali ada pesan dan penglihatan dari Yahweh. MILT. Dan pada masa itu firman Yahweh sangat jarang dan tidak ada penglihatan yang disingkapkan. Pada masa itu firman Tuhan langka, tidak ada banyak penglihatan kenabian. Pada masa itu jarang-jarang didapati firman Yahweh, dan juga tidak begitu sering berlakunya penglihatan. Saudara perhatikan ini, padahal ibadah Sabat masih ada, Imam Eli masih khotbah. Ya, goedenavond, mevrouw Dikman dari Belanda baru gabung. Loh, lalu khotbahnya bagaimana dong? Kok bisa firman Tuhan jarang pada waktu itu? Nah, rekan-rekan pendeta, rekan-rekan hamba Tuhan, izinkan saya untuk menyampaikan kebenaran ini. Ternyata tidak semua khotbah, walaupun pakai Alkitab, itu adalah firman dari anak Tuhan itu. Ini contohnya. Khotbah masih ada, tapi nggak ada pewahyuan, nggak ada penyingkapan rahasia firman, tidak ada. Saudara, maka itu rekan-rekan hamba Tuhan, mari kita jujur. Apa yang kita ajarkan, apa yang kita sampaikan, apa yang kita beritakan kepada begitu banyak umat Tuhan yang menantikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Kembali lagi ke Wahyu 2 ayat 18. Wahyu 2 ayat 18. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Tuhan, firman dari Tuhan Yesus, yang matanya bagaikan nyala api. Artinya, gembala-gembala di akhir zaman harus punya mata seperti gembala gereja Tiatira, bagaikan nyala api. Ada 3 hal arti nyala api itu. Yang pertama, terang. Api itu lambang Roh Kudus. Maka suatu hari Pentakosta, murid-murid terima Roh Kudus, ada api di kepala mereka. Yang kedua, tidak ada kegelapan di gereja itu kalau gembalanya matanya seperti api yang menyala. Yang ketiga, api selalu membakar, menghanguskan. Maka itu para gembala, kita perlu satu, hanya firman anak Tuhan itu yang kita sampaikan. 2, mata kita para pemimpin, para gembala harus bagaikan api yang menyala.
Yang ketiga, kakinya bagaikan tembaga. Ya, di dalam kemah tabernakel Musa, kolam mesbah bakaran korban penghapus dosa itu dari tembaga. Maka gembala harus menginjak hukuman di bawah kakinya. Hukuman itu pasti dari dosa dan dari iblis. Maka gembala yang diurapi Tuhan akan menginjak hukuman, menginjak semua dosa. Nah, itu gembala dari gereja Tiatira. Ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Keren, dipuji oleh gembala agung karena imannya, karena kasihnya, karena ketekunannya. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Oh, hebat sekali. Oh, puji Tuhan, dari Amsterdam gabung juga. Oke ya. Saudara, ini yang sangat luar biasa. Gereja Tiatira hebat. Ya. Tapi tunggu dulu. Ada teguran dari gembala agung dari Tuhan Yesus. Lihat ayat 20. Tetapi aku mencela engkau. Nabi hadir lagi, ya. Aku mencela engkau. Mencela apa? Oh, ampuni kami. Karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiya mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Roh Kudus tolong kami untuk belajar ini dalam nama Yesus. Saudara, ini yang aneh. Hebat imannya, hebat ketekunannya, hebat kasihnya, hebat pekerjaan gereja Tiatira ini. Bahkan dipuji oleh gembala agung Tuhan Yesus. Apa yang terakhir kamu kerjakan lebih hebat dari yang pertama. Tapi ada roh Isabel. Saya harus minta maaf dulu, ya. Saya harap tidak ada yang tersinggung. Lalu saudara keluar, nggak ikut belajar. Tunggu dulu, dengar sampai selesai, saudara. Begini, roh Isabel itu tercatat di dalam kitab raja-raja. Ada raja namanya Ahab, istrinya namanya Isabel. Nah, ternyata roh Isabel itu ada sampai hari ini, yaitu roh yang mengatur suami, roh dari istri yang menaklukkan suami, roh yang membuat suami tidak berdaya, tidak berkutik. Apa-apa Isabel atau istrinya ini yang maju. Maaf lagi sekali, jangan saudara menerima dengan konsep yang salah. Itu Isabel. Sampai Raja Ahab tidak berdaya karena diatur habis. Bahkan dalam pemerintahan pun Ahab tunduk kepada Isabel, istrinya itu. Nah, ini yang saya mau katakan, saudara. Gimana ya saya ngomong ya, tapi saya harus sampaikan. Tapi saya minta saudara jangan menunjuk 1-2 orang. Awas, jangan menunjuk 1-2 orang, tidak boleh. Selalu kita periksa diri kita sendiri. Maka itu saya harus bilang hati-hati menyampaikan kebenaran ini. Begini saudara, hari-hari ini kita menemukan, ya, hari-hari ini
ada hamba-hamba Tuhan perempuan. Terima kasih Filemon. Itu 1 Raja-Raja 2 pasal 16 tentang Isabel. Ada beberapa hamba-hamba Tuhan wanita yang kelihatan begitu hebat pelayanannya. Nah, ini harus hati-hati. Nggak salah, ada hamba Tuhan perempuan melayani, tidak salah. Tapi yang akhir-akhir ini terjadi, ada beberapa penyelewengan, penyimpangan. Hamba Tuhan perempuan ini mulai mengajarkan hal-hal yang tidak ada di Alkitab. Nah, biasanya roh Isabel ini selalu berkata, saudara, saya dapat ini dari Tuhan. Tadi malam saya bermimpi Tuhan hadir. Tuhan berbicara kepada saya. Saya harus pakai baju ini, saya harus buat ini, saya harus buat itu. Saya dapat pesan dari Tuhan. Nah, biasanya akhir tahun seperti ini, nabi-nabi ini dicari banyak orang untuk mendengar khotbah akhir tahunnya sebagai pesan Tuhan untuk tahun yang akan datang. Coba kita lihat lagi Wahyu 2 ini, jelas dikatakan penyimpangannya di mana. Ya, maka itu hati-hati di akhir tahun ini. Kalau ada orang mengajak saudara, ayo kita ikut kebaktian di situ, ikut kebaktian di sana, hamba Tuhan akan bernubuat untuk kita, akan memberitahukan tahun depan nanti bagaimana. Woi, orang berbondong-bondong. Ya, puji Tuhan, karena tahun ini corona, jadi nggak bisa. Ya, mungkin pakai Zoom, saya tidak tahu mereka. Ya, lihat ayat 20. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabiya, yang menyebut dirinya seorang nabi perempuan. Nabiya itu nabi wanita, laki-laki disebut nabi. Saudara, ini yang harus hati-hati. Walaupun cuma 2 kesalahan yang disebutkan oleh gembala agung kita yang menyesatkan hamba-hambaku. 1, supaya berbuat zina. 1 dulu kita bahas. Saudara, berbuat zina di sini bukan hubungan seks, beda. Itu juga harus hati-hati. Tapi maksud ya, Sus Flora ini dari Amsterdam bisa pindah ke Zoom atau ke Instagram. Aan tolong tuliskan link Zoom untuk Facebook. Ya, ini ada beberapa saudara. Nah, kata berzina, ya, kata berzina di ayat 20 tentang roh Isabel ini, saudara, itu bukan tentang hubungan seks sesama manusia, tidak. Ini lebih daripada itu, yaitu penyelewengan. Begini ya, tidak ada agama di dunia ini seperti kita yang diberitahu oleh Tuhan bahwa gereja itu mempelai perempuan, Tuhan Yesus itu mempelai laki-laki. Ya. Nah, kalau kita ini istrinya Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus itu suami gereja, nah berarti kalau roh Isabel mengajar kita berzina, berarti gereja mulai ingkar, tidak setia kepada Tuhan Yesus. Lalu berzina dengan siapa? Maaf, saya harus ngomong. Roh Isabel yang di dalam gereja, dan biasanya memang memakai wanita, perempuan, maafkan saya. Maka
pendeta perempuan ini, hamba Tuhan perempuan ini akan menarik jemaat untuk berzina dengan dirinya. Loh, maksudnya apa? Perempuan kok. Ya. Karena yang seharusnya kita hanya setia dan menyembah kepada Tuhan Yesus, tapi kita jemaat ditarik untuk menyembah hamba Tuhan ini dan hanya boleh mendengarkan dia. Biasanya dalam khotbah-khotbah wanita seperti ini, walaupun gak terang-terangan secara halus, mengajar jemaat jangan dengar pendeta lain, harus dengarkan aku. Gak tahu dengan kekuatan bagaimana jemaat itu disedot ke dia sampai jemaat itu takut kalau dengar khotbah pendeta lain. Nah, saya harap kalimat ini jelas. Kalau saudara bergereja, betul sangat berbahaya. Kalau saudara bergereja, ada hamba Tuhan yang dengan langsung maupun tidak langsung melarang saudara untuk dengar khotbah yang lain, hati-hati. Itu yang disebut berzina, karena tidak diajar setia kepada Tuhan Yesus, tapi setia kepada dirinya. Serem betul, Troy, serem, ada itu. Di Indonesia ada beberapa. Maka itu harus hati-hati betul, sudah dicuci otaknya. Jadi berzina itu tidak hubungan seks dengan orang, tidak, tapi membawa orang Kristen itu bukan kepada Tuhan Yesus, tapi kepada diri si hamba Tuhan. Oh, itu berbahaya sekali. Nah, hamba Tuhan Isabel ini, saya percaya pakai kuasa kegelapan tanpa dia sadari, karena dia bisa nyedot orang hanya mau dengar dia. Hati-hati. Pokoknya itu cirinya. Dikit-dikit bilang, Tuhan bicara kepada saya, Tuhan pesan begini, harus pakai ini, harus berikan itu, harus begini. Wah, itu sudah ciri-cirinya. Dan mulai supaya kelihatan, wah, khotbah-khotbahnya sudah mulai pakai yang enggak-enggak. Lalu ada benda-benda tertentu yang dipakai dan diajarkan. Itu perzinahan. Enggak langsung kepada Tuhan Yesus, tapi pada benda-benda, pada barang-barang yang semuanya buatan manusia. Masa begitu Tuhan Yesus? Jadi ini harus hati-hati, saudara. Harus hati-hati. Lalu mereka menggunakan atribut-atribut. Lalu kalau ibadah itu, wih, ngeri sekali. Kalau ibadah sudah mulai pakai benda ini, benda itu, sudahlah. Pokoknya Yesus plus, itu yang harus hati-hati. Pengajarannya sepertinya dari Tuhan, tapi kita harus bisa membedakan. Tuhan tolong supaya, iya, pendeta pakai ilmu sihir itu ada. Ini ada yang tanya di Instagram, ada. Tanpa sadar, maaf ya. Pendeta yang bisa menarik jemaat untuk berani berikan uangnya yang banyak itu, maaf saya berkata, itu sihir, saudara. Si pendeta nggak sadar kalau itu sihir, tapi dengan cara karismanya, dengan apa, dia menarik orang untuk menyerahkan hartanya, untuk menyerahkan kekayaannya. Wih, ngeri sekali. Itu ada. Maka itu harus hati-hati dengan roh Isabel ini. Ya, itulah keadaan akhir zaman yang merusak kehidupan. Maka itu kita perlu, ya. Oke. Jadi kalau saudara dengar khotbah,
dengar pengajaran, lalu si hamba Tuhan mengajak saudara melakukan ritual ini, melakukan ritual itu, hati-hati. Harus jam segini, jam segitu, harus begini, harus begitu, hati-hati. Lalu pengajarannya mulai pakai benda ini, benda itu. Ya, ada tambahan-tambahan untuk ibadah. Ya, saya ulangi, ada tambahan-tambahan untuk ibadah. Pakai ini, gunakan itu. Ayo beli barang ini, pakai dalam doamu, pakai untuk penyembahanmu. Saudara, sudah nggak benar. Itu artinya berzina. Ya, saya mau bacakan terjemahan yang dikirim oleh Eka dari Kutai Barat. The Passion, terjemahan The Passion menjelaskan, roh Isabel itu merintangi, menghalangi orang-orang mengenal dan mengalami kasih Tuhan yang sejati. Dia campurkan hal-hal lain selain Tuhan. Dia ajarkan kita boleh berbuat dosa dan tidak alami konsekuensi dari perbuatan dosa. Ngeri sekali. Betul. Itulah roh Isabel itu. Terima kasih Eka. Oke. Ya, kembali ke Wahyu 2 ayat 20. Satu lagi, setelah mengajak berzina, yang kedua, makan persembahan berhala. Dan makan persembahan-persembahan berhala. Lagi sekali, ini bukan makanan fisik yang dipersembahkan kepada berhala, bukan. Nah, berhalanya itu ya dia sendiri, karena dia menarik orang kepada dirinya, bukan diajak orang itu mendekat dan menyatu kepada Tuhan Yesus. Nah, itu roh Isabel. Jadi yang jadi berhalanya ya dia sendiri. Dan orang makan dari berhala-berhala, dari penyembahan persembahan-persembahan berhala. Wih, ngeri sekali bukan? Kalau itu terjadi, maka itu saudara, harus kita hati-hati dalam hidup ini. Ya, saudara, saya tunjukkan apa itu penyembahan berhala. Kolose pasal 3. Ya, Kolose pasal 3. Coba saya cari dulu. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jadi saudara, orang itu ya membawa ya penyembahan berhala itu adalah ketamakan. Saya ulangi, penyembahan berhala itu tamak. Maka itu khotbah-khotbah yang hanya menekankan sukses, berkat, berhasil, kaya, hati-hati, itu penyembahan berhala. Maka itu saya ulangi lagi, Kolose 3 ayat 5. Kalau gereja-gerejanya sibuk khotbah tentang sukses, berhasil, maka jadi kaya, mobil saudara ganti terus begini, hati-hati, itu penyembahan berhala, adalah ketamakan. Dan biasanya hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja seperti itu selalu menitik beratkan soal harta, materi, ya. Tapi hari ini puji Tuhan, kita tidak mau mengikuti pelajaran Isabel. Hati-hati untuk itu, ya. Oke. Kembali ke Wahyu 2
Quran ayat 21 sekarang. Ya. Ada komen di Facebook, firman kali ini baru saya dengar, puji Tuhan, belum terlambat untuk berjaga-jaga. Jangan sampai tersesat dengan pengajaran yang sesat. Mungkin ini yang disebut nabi palsu. Betul, itu yang disebut nabi palsu. Ayat 21 sekarang. Dan aku telah memberikan dia waktu kepada hamba-hamba Tuhan yang seperti itu dengan kasih sayang yang besar. Ini yang saya kagum. Kasih sayang Bapa di surga kepada hamba-hamba Tuhan itu tetap besar. Maka itu Tuhan masih memberi waktu. Ayat 21 ya. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Aduh, tapi sayang, dia tidak mau bertobat dari zinanya. Lagi sekali, nggak cuma masalah hubungan seks yang salah, tapi berzina di dalam gereja Tuhan artinya menyeleweng, menyimpang dari suami yang sah, yaitu Tuhan Yesus. Lalu pakai benda ini, benda itu, pakai ritual ini, ritual itu. Tidak. Jelas ya saudara? Maka itu harus hati-hati. Nah, ini yang menyedihkan. Ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia. Waduh, jangan Tuhan, jangan terjadi. Aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia. Nah, ketahuan bukan? Ketahuan. Jadi si hamba Tuhan itu dalam roh mengajak orang-orang yang dia ajar berzina dengan dia. Bukan secara hubungan seks badan, tidak. Tapi tidak membawa kepada Tuhan Yesus, tapi membawa kepada dirinya. Itu roh Isabel. Dan Tuhan tolong dihukum dua-duanya, baik si hamba Tuhan maupun yang ngikuti dia, akan dilemparkan ke ranjang orang sakit, dan akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Tapi lagi sekali Papa masih memberi kesempatan. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, roh Isabel, hamba Tuhan yang menyesatkan, kalau nggak bertobat, kiranya di antara kita semua, ya, kiranya di antara kita semua ada kesempatan yang sedang terjerat dengan roh Isabel ini. Ayo saudara, jangan kita tersesat terlalu jauh. Menyedihkan sekali kalau kita tidak bertobat. Berbahaya sekali keadaannya. Maka itu penting untuk kita serius melakukan yang Tuhan inginkan atas kita. Terima kasih Bapak. Saudara, penyesatan itu seringkali tidak rasa. Saya ulangi, penyesatan itu seringkali tidak rasa, halus sekali. Nah, ini yang berbahaya. Maka itu kita harus hidup betul-betul dipimpin oleh roh. Ya. Ayo kita betul-betul mengambil keputusan, tidak mau dijerat oleh si iblis ini. Tidak mau. Kita mau hidup di dalam kebenaran. Kita mau hidup berjalan bersama dengan Roh Kudus. Hati-hati dengan penyesatan itu. Nah, siapa yang bisa disesatkan? Kita buka Efesus 4. Efesus 4 mulai ayat yang ke-12. Efesus 4 mulai ayat
12. Tuhan tolong kami di akhir zaman ini untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami tidak bersalah. Efesus 4 mulai ayat 12. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, untuk menghindari roh Isabel, ya, untuk menghindari roh Isabel yang artinya cuma berpusat pada satu orang, bahaya. Kalau gereja, kalau pelayanan pusatnya cuma kepada satu orang, bukan kepada tubuh Kristus, disitulah penyesatan itu terjadi. Tuhan tidak akan mempercayakan, ya, dengar kalimat ini, Tuhan tidak akan mempercayakan seluruh otoritasnya, pewahyuannya hanya kepada satu orang, pasti kepada tubuh Kristus. Maka itu nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang menyesatkan, ada yang pria-pria ada. Ingat beberapa tahun yang lalu di Bandung ada seorang hamba Tuhan pria, nggak tahu pakai sihir apa, mengajak jemaatnya jual semua hartamu, rumahmu, mobilmu. Terus mereka kumpul semua di gedung gereja mereka, lalu pendetanya berkata, tanggal sekian bulan sekian, saya lupa tahun tanggal berapa bulan berapa, Yesus akan datang dan dia berjanji akan menjemput kita di tempat ini. Weh, sampai urusan polisi dan pendetanya dipenjara karena itu penipuan. Bayangkan, atas nama Tuhan. Itu di Bandung berapa tahun yang lalu, dan ada berapa kali kejadian di Indonesia. Maka itu hati-hati. Jadi bukan kepada satu orang, one man show, bukan. Tuhan membagikan itu kepada tubuh Kristus. Lanjutan Efesus 4 ayat 13. Jadi tidak boleh hanya satu orang dalam gereja, harus pelayanan jamaah, masing-masing punya kedudukan. Sampai, nah ini loh, ada batasnya. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengenalan yang benar tentang anak Tuhan itu. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas arah Roh Kudus semuanya dibawa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi roh Isabel, semua aktivitas khotbah, pelayanan, doa, persembahan ke hamba Tuhan itu. Ini bedanya. Jadi sebetulnya gampang untuk mendeteksi awal roh Isabel itu bagaimana. Dengarkan aja para pendeta yang khotbah. Kalau semua ditarik ke dirinya, beri persembahan, beri ini, buat ini, untuk aku, untuk ini, hati-hati. Oh, itu jahat sekali, saudara. Maka itu jangan kita tertipu. Jadi harus dibawa kepada pengenalan yang benar tentang Tuhan Yesus, bukan dibawa kepada diri atau hidup si hamba Tuhan, bukan. Terus belum selesai, kedewasaan penuh, dewasa bukan anak-anak lagi, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, bukan sesuai dengan kepenuhan hamba Tuhan itu. Beda dengan kepenuhan Kristus. Maka itu harus hati-hati. Nah, ayat 14. Sehingga saudara dan saya bukan lagi anak-anak.
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Enggak. Terus yang mengerikan kalimat berikut, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Aduh saudara, Efesus pasal 4:14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran. Ini loh yang menakutkan. Oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Wih, ngeri sekali. Sungguh saudara, hamba-hamba Tuhan yang punya roh Isabel itu, cara khotbah itu buat permainan palsu yang gak jujur. Wih, menakutkan sekali. Betul-betul praktek sihir. Seharusnya kalau kita dikuasai Roh Kudus, wih, pasti hidup ini akan tahu betul bahwa itu licik, itu gak benar. Terus yang menyesatkan, permainan licik yang menyesatkan. Waduh, ngeri sekali. Maka itu Roh Kudus harus kita minta bimbing kita. Jadi saya ulangi, roh Isabel itu punya 3 ciri utama. Ya, harus hati-hati. 1, dia membawa yang mendengar bukan kepada Tuhan Yesus tapi kepada dirinya, karena itu perjinahan. Jadi membuat yang mendengar itu nggak konsentrasi pada Tuhan Yesus, walaupun khotbahnya pakai Alkitab loh saudara, tapi dibawa konsentrasi ke arah dirinya. Yang kedua, roh Isabel ini permainan licik tadi dia, permainan palsu, pakai benda-benda, wih ngeri, tambahan ini tambahan itu. Kalau ibadah dalam doa penyembahan pujian ada tambahan barang-barang, benda-benda, wih mengerikan sekali. Itu jelas penyesatan. Di Alkitab tidak ada satupun perintah, bahkan untuk ganti baju ini, lepas sepatu, nggak ada. Tuhan mau kita datang apa adanya. Ya, itu nomor 2. Nomor 3, roh Isabel ini menarik orang untuk berani berkorban dengan semua keuangannya untuk dia. Katanya ini untuk pelayanan, tapi ngomongnya uang. Hati-hati, kelihatan sekali. Nah, kita tidak boleh ditarik seperti itu. Saya ulangi lagi ayat 14. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi jangan saudara mau percaya kepada pengajaran-pengajaran seperti itu. Benda-benda minyak urapan, pokoknya barang-barang lah. Saya nggak bisa nyebutkan satu persatu. Ya Oja, senang sekali bisa ketemu kamu. Ini salah satu anak kami yang lulusan generasi pertama dari Sukapa, akan jadi camat nanti di Sukapa. Ayat 15. Tetapi dengan teguh, nah kelihatan sekali. Tetapi dengan teguh, artinya enggak terombang-ambing lagi, tidak goyah lagi, berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih. Roh Kudus tolong kami untuk kami mengerti ini.
kebenaran di dalam kasih, bukan kebenaran di dalam si pendeta, si hamba Tuhan yang punya roh Isabel. Bukan. Cirinya begini loh saudara, ya, hamba Tuhan yang khotbah walaupun pakai Alkitab, tetapi fokusnya ke dirinya, dibuat bergantung betul kepada hamba Tuhan itu. Nah, ini penyesatan. Semua kami hamba-hamba Tuhan yang mengajar harus mengajar untuk mereka lari, mendekat, menyatu kepada Tuhan Yesus. Maka itu saya ulangi lagi ayat 15 ini, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Nah, ini ada yang tanya, ini dari Sydney ini, ya, Papi, kalau jemaat yang akhirnya jadi korban roh Isabel ini, gimana dong? Termasuk berdosa apa gitu? Ya jelas berdosa, karena tidak lari kepada Tuhan Yesus, tapi larinya kepada si hamba Tuhan itu. Itu yang namanya berzina. Selain Tuhan Yesus, tidak boleh ada yang kita sembah, nggak boleh ada yang kita percayai, karena itu berzina. Itu roh Isabel yang membawa orang berzina. Nggak lari kepada Yesus, tapi lari kepada hamba Tuhan itu. Betul. Maka itu harus hati-hati. Ya Frans, terima kasih dari Sumba, kamu hadir. Terus Mas Ed 15. Kita bertumbuh. Nah ini kalimat bagus sekali. Kita bertumbuh di dalam segala hal. Catat, di dalam segala hal kita bertumbuh ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Hati-hati, kita tidak bertumbuh dalam segala hal ke arah si pendeta, tidak, tapi ke arah Kristus yang adalah kepala. Maka itu kita harus hati-hati saudara mendengar khotbah-khotbah. Nah, saya ulangi, mereka pakai kekuatan sihir, entah bagaimana bentuknya, pokoknya menarik orang bukan kepada Yesus tetapi kepada dirinya. Nah, itu roh Isabel. Jadi jelas, saya ulangi, ada 3 ciri roh Isabel. 1, diajak bukan menyembah Yesus, tapi kiblatnya ke si pendeta, sehingga jemaat itu dibuat begitu rupa, nggak bisa bergantung pada Tuhan, tapi bergantung pada si pendeta, sehingga dikit-dikit tanya, dikit-dikit telepon, dikit-dikit, aduh itu berbahaya sekali. Harusnya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, pakai benda-benda, barang-barang dalam doa, ritual, penyembahan, ibadah, hati-hati. Yang ketiga, bicara duit, uang, karena itu roh penyembahan berhala, tamak. Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah, dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Daripadanya lah seluruh tubuh, kembali tentang tubuh Kristus. Supaya saudara nggak lupa, hamba Tuhan yang punya roh Isabel itu membawa hanya dia, bukan Yesus. One man show istilahnya, hanya satu orang yang paling aktif, semuanya dia, semuanya dia. Hati-hati. Maka itu kita harus berjaga-jaga di akhir zaman. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan. Catat kalimat ini.
oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi enggak cuma satu orang, semua. Saudara, ini yang berbahaya. Semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Jelas semuanya aktif, nggak cuma satu orang. Hati-hati itu Roh Isabel. Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Sama seperti ayat yang ke-15 itu. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Bukan dalam diri si hamba Tuhan. Bukan. Dalam kasih. Terima kasih Roh Kudus. Saya nanti minta Roh Kudus menjelaskan lagi, ya, supaya kita hati-hati. Bagian terakhir kembali ke Wahyu 2. Ayat berapa tadi ya? Wahyu 2. Oke. Kita lanjut sekarang ke Wahyu 2. Bagian terakhir ayat yang ke-23. Dan anak-anaknya, aduh Tuhan tolong kami. 22 belum? Jangan terjadi untuk ayat 23. Oh ya, ayat 22 belum selesai. Terima kasih. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka yang berbuat zina dengan Diana. Gereja, jemaat yang ngikuti dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, Roh Isabel itu. Terus Tuhan tolong, kami harus stop ini, Tuhan, mengerikan. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Roh Kudus, silakan periksa hati kami, uji hati kami semua. Terus, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kalau ada di antara saudara mulai sadar, wih, aku ada dipimpin oleh Roh Isabel, cepat keluar dari situ tanpa banyak tanya-tanya lagi. Ayat 24, terima kasih, terima kasih. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran Roh Isabel itu, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, jadi nggak ngurusin iblis, setan, tidak. Kepada kamu, jemaat Tiatira yang mau hidup benar, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Terima kasih Tuhan. Jadi ini yang Tuhan sediakan. Kalau saudara dan saya mengambil keputusan untuk hidup benar hanya kepada Tuhan Yesus, tidak pakai yang lain-lain, sungguh, saya ulangi ayat 24, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran Roh Isabel itu, yang tidak juga menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis. Nggak usah, ngapain kita mempelajari tentang iblis, nggak perlu. Kepada kamu aku berkata, aku tidak menanggungkan beban lain kepadamu. Sebentar, ini dari Calgary. Oh bukan dari Calgary, saya nggak tahu dari mana ini. Bagaimana caranya kita bisa mengenal pendeta berpusat pada diri sendiri? Gampang, yaitu tidak mengajar jemaat untuk lari, dekat, melekat apa-apa kepada Yesus, tapi membawa jemaat ke dirinya. Saudara, ada apa-apa kontak saya ya? Tanya dulu, nanti saya berdoa, saya mau tanyakan Tuhan,
untuk saudara. Nah itu hati-hati. Maaf. Wahyu 2 maaf. Ayat yang ke-25 sekarang. Tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Nah ini yang setia saudara. Pegang. Kalau Tuhan mempercayakan kita sebuah pelayanan atau apa saja, pegang itu dengan setia sampai Yesus datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahnya, artinya setia, tidak berzina, tetap setia kepada Tuhan Yesus, pegang apa yang dia percayakan sampai mempelai laki-laki itu datang. Itu ayat 25. Dan barang siapa menang terhadap apa? Yaitu melakukan pekerjaan yang Yesus Tuhan percayakan kepada kita sampai kepada kesudahnya, sampai kepada akhirnya. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa kehendakmu yang jadi Tuhan. Kalau ini yang Tuhan berikan kepada kami, kami terima kuasa untuk mengatur, untuk memerintah bangsa-bangsa. Ayat 27. Dan ia, woi ini luar biasa, akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Wow, kuasanya sama yang Yesus terima dari Bapa akan diberikan kepada kita. Kita yang bagaimana? Ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak menyelidiki seluk-beluk iblis. Wih, luar biasa. Enggak. Maaf ya saudara, biasanya hamba-hamba Tuhan roh Isabel itu lebih sering nakut-nakuti jemaat dengan hati-hati ada roh ini, hati-hati ada roh itu. Seringkali bicara tentang peperangan rohani, kelihatan nyawa, padahal nggak penting. Sungguh, nah itulah seluk-beluk iblis yang dipelajari di gereja-gereja yang ada roh Isabel, yang pemimpinnya punya roh Isabel. Sering kali hanya ngurusin setan-setan. Ayo kita hidup benar di hadapan dia. Nah, maka itu kepada kita yang seperti ayat 24 Wahyu 2, Tuhan memberikan kita kemenangan. Saya baca lagi ayat 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, yaitu adalah kita yang menang. Mereka, roh-roh jahat itu akan diremukkan seperti tembikar, ya, pecahan keramik, seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya, kepada saudara dan saya yang menang, akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah yang mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja atau jemaat-jemaat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus luar biasa. Jadi mari kita periksa hidup kita di akhir zaman ini. Jangan sampai kita salah melangkah. Roh Kudus ajari kami terus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua jadi pelaku firman.